Hi everyone, welcome to another video. Ya, sudah lama sekali saya sudah tidak upload video. Itu kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan, itu dikarenakan karena HP saya sedang rusak dan karena sekarang saya bekerja di pulau. Jadi kalau kita mau repair atau servis HP itu kita harus ke kota. Nah, jadi selama 1 bulan itu saya tidak memegang HP, makanya saya tidak pernah buat atau upload video. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas atau memberikan informasi tentang suka duka selama saya bekerja di Romania. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan tak perlu banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan. Check it out. Oke, jadi yang pertama yang saya akan bahas adalah suka kerja di Romania. Jadi yang pertama adalah sukanya, yang pertama adalah karena kita bekerja di luar negeri, otomatis kita digaji dengan mata uang di negara tersebut atau digaji USD atau Euro. Yang kedua, kerja sambil jalan-jalan. Ya, ini masih menyangkut yang pertama karena kita bekerja di luar negeri. Jadi kita bisa bekerja sambil jalan-jalan. Maksudnya adalah setelah pulang kerja kita bisa singgah di tempat-tempat wisata, kita bisa jalan-jalan kalau kita sedang libur, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang bagus yang ada di negara tersebut. Sukanya yang ketiga adalah tempat tinggal yang nyaman. Nah, jadi kemarin saat saya bekerja di Romania itu saya tinggal di apartemen. Nah, jadi satu apartemennya itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dan juga ada dapurnya. Nah, setiap satu kamar itu ada 2 orang. Dan di apartemen tempat saya bekerja ada 2 kamar, jadi saya tinggal 4 orang. Satu kamarnya 2 orang. Dan semua fasilitasnya itu enak. Kita bisa masak, kita bisa nonton, ada TV dan sebagainya. Dan bukan cuma di apartemen, banyak juga teman-teman saya yang tinggal di hotel. Nah, cuman masalahnya kalau tinggal di hotel itu kita tidak bisa masak, soalnya tidak ada dapur. Tapi mereka makan disediain oleh pihak hotel, jadi enak. Yang selanjutnya adalah kita dapat teman baru karena kita bekerja di luar negeri. Jadi ada banyak nationality yang bekerja dengan kita, yang menjadi rekan kerja kita. Jadi kita bisa belajar dan kita bisa tahu bagaimana budaya mereka, bagaimana culture mereka, dan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi itu adalah suka atau kelebihan yang saya rasakan selama saya bekerja di Romania. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah duka atau kekurangan ketika atau saat saya bekerja di Romania. Nah, duka yang pertama adalah, ini adalah duka yang dialami oleh semua anak-anak rantau yang bekerja di luar negeri. Jadi kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, tidak ada, kalau kita sedang sakit, tidak ada yang merawat, tidak ada yang merhatiin. Jadi kita jadi kita jaga diri sendiri, maksudnya kita urus diri sendiri karena kita jauh dari keluarga. Ini bukan cuman kayak kalau
Kalau misalnya saya orang Makassar, saya merantau ke Jakarta, itu kita masih hitungannya masih agak dekat, karena kalau kita mau balik cuman 1 jam 2 jam naik pesawat, tapi ini sudah antar benua. Kalau kita mau balik 15 jam 10 jam kita naik pesawat, baru kita bisa nyampe ke tempat atau ke rumah kita di Indonesia. Yang kedua adalah soal bahasa. Jadi karena kita bekerja di luar negeri, jadi mostly kita menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di dunia. Tetapi di negara tempat saya bekerja, di Romania, di Eropa Timur, itu mereka kurang bisa bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa adalah yang menghambat kita dalam bekerja, karena mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Romania, dan kita menggunakan bahasa Inggris itu mereka tidak mengerti. Nah, itu adalah duka yang kedua. Yang ketiga adalah jam kerja. Jadi di Romania itu kita bekerja 10 jam dalam satu hari, kadang lebih dan tidak pernah kurang. Nah, itu menurut peraturan pemerintah di Romania itu minimal kerja 10 jam. Terus duka yang adalah soal gaji atau salary. Kita bekerja di luar negeri, kita digaji dengan mata uang mereka, tetapi karena background saya adalah hospitality, saya bekerja di industri hotel, itu kita tidak hanya menunggu soal basic salary, tapi kita menunggu service charge. Nah, tetapi di negara tempat saya bekerja, negara di Romania, itu bekerja di hotel atau di industri hospitality itu tidak memiliki service charge. Jadi kita hanya menerima gaji pokok atau basic salary. Nah, itu pun basic salary di Romania itu hampir sama dengan basic salary di Jakarta. Nah, seperti itu. Duka yang selanjutnya yang saya rasakan adalah cuaca. Karena kemarin pas saya datang ke Romania itu summer, jadi itu cuacanya hampir mirip lah seperti di Indonesia, tapi masuk bulan-bulan 9, bulan 10 itu sudah masuk autumn atau musim gugur. Itu cuacanya sudah mulai dingin. Jadi pagi itu sudah di sekitar 2 derajat Celcius, dan kalau kita bekerja di luar ruangan itu sangat dingin. Dan kemarin karena saya juga sempat bekerja di luar ruangan, itu tubuh atau tangan kita itu seperti membeku, karena kita bekerja tidak menggunakan jaket winter, tapi kita hanya menggunakan baju kerja seperti kayak kemeja. Kita hanya menggunakan kemeja. Nah, terus duka yang selanjutnya itu adalah karena Romania adalah negara yang memiliki 4 musim. Jadi pada saat musim panas itu selesai, hotelnya itu tutup. Jadi kemarin saya bekerja di Konstanta. Nah, itu adalah hotel khusus untuk musim panas. Nah, karena kemarin saya bekerja di khusus musim panas, jadi pada saat masuk musim dingin itu hotelnya tutup, dan kita itu bekerja keras. Itu kayak kuli, karena kita harus ngangkat sunbed, kita harus nutup pintu, ngangkat meja. Nah, itu adalah itu pekerjaan yang paling berat yang pernah saya rasakan selama bekerja di Romania, karena ngangkat dari pantai, ngangkat ke lantai 2, lantai 3, itu yang paling berat saya rasakan. Oke. Nah, jadi itulah pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silakan kontak saya di Instagram saya, dan
Saya ulangi lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tetapi jika kalian merasa video ini tidak bermanfaat atau channel ini tidak bermanfaat, kalian boleh tidak menekan tombol subscribe. Nah, dan di video selanjutnya saya akan membahas mengapa saya resign dan pindah bekerja di Maldives. Sampai di sini dulu. Silakan tunggu video selanjutnya, and bye bye.